Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kami dari Gospel Life for Indonesia mempersembahkan seri renungan harian yang terambil dari Amsal yang ke-16 ayat yang ke-9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, manusia diberikan Tuhan kesempatan memikirkan jalannya, tetapi arah dari langkah jalan manusia itu ditentukan Tuhan. Singkatnya, saudaraku, manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Firman Tuhan berkata, "Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan di dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya." Di dalam Mazmur pasal yang 139 ayat yang ke-16. Lewat Amsal ini kita mau belajar bahwa kita diingatkan hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ini adalah sebuah pernyataan yang tegas bahwa sehebat apapun kita tidak akan pernah bisa melawan kehendak Tuhan. Kita bisa mencobanya dan mungkin kita bisa mencapai sesuatu hingga tingkatan tertentu. Tetapi walau bagaimanapun sesuatu yang tidak berjalan seperti rancangan Tuhan, tentu tidak sebaik seperti ketika kita berjalan sepenuhnya seturut kehendaknya. Hati atau pikiran kita bisa berpikir tentang jalan yang menurut kita terbaik. Tetapi di atas segalanya, Tuhan tentu lebih tahu tentang kita. Karena Dia sendirilah yang membentuk dan menenun kita sejak di dalam kandungan. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Yesaya mengetahui benar hal itu dan berkata, "Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu." Kita dapat melihatnya di dalam Yesaya pasal yang ke-64 ayat 9. Sebagai pembuatan kita, tentu Tuhan lebih mengetahui segala sesuatu tentang kita. Dia jauh lebih tahu apa yang terbaik untuk kita ketimbang apa yang menurut kita terbaik buat kita. Kabar baiknya, Tuhan memang merencanakan segala rancangannya yang terbaik, lengkap dengan segala sesuatu untuk mencapai hari depan yang penuh harapan, seperti firman-Nya di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus dimanapun kita berada, agar kita tidak melakukan sesuatu yang sia-sia, yang terbaik tentu adalah mengetahui apa yang menjadi rancangan Tuhan buat kita dan berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Dan kita tidak akan pernah bisa mengetahui itu apabila kita tidak memulai membangun keintiman dengan Tuhan lewat ungkapan syukur, pujian, ketaatan, dan doa-doa kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, selain daripada itu kita harus pula memiliki sikap hati yang mau dibentuk. Sikap hati yang mau dibentuk. Rasul Paulus telah mengingatkan agar kita tidak mengeraskan hati dan mau membiarkan Allah untuk membentuk dan mengajar kita menjadi ciptaan baru. Itu bahasan Rasul Paulus akan memampukan kita untuk bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak-Nya. Dan firman-Nya berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna."
Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita boleh berencana apapun, tetapi jalan dari Tuhan pasti tetap yang paling baik. Sudahkah kita bertanya kepadanya apa yang menjadi kehendaknya di dalam hidup kita? Sudahkah kita mengetahui itu dan menjalani semua seturut dengan kehendaknya? Kita bisa merencanakan apapun dengan kemampuan kita. Namun ingatlah bahwa Tuhan sudah memiliki rancangannya sendiri bagi kita. Sebuah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, yang menjanjikan kita hari depan yang penuh harapan. Tidak akan ada yang sebaik jalan Tuhan. Karenanya temukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita dan berjalanlah di dalamnya. Karena itulah marilah kita merencanakan dan memikirkan jalan kita dengan sikap yang tunduk dan taat pada arah langkah yang Tuhan tentukan bagi kita. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan saudara dimanapun Anda berada. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.